Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Amri dengan NIM K002523 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.3 dengan judul anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willisi. Langsung saja, laporan yang pertama, skenario Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Arjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali motorik di otak. Pertanyaannya, yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Untuk yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Kemudian yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Kemudian untuk letak anatomis dari substansia nigra, jadi substansia nigra ini terletak di mesencephalon, di bagian ventral. Jadi substansia nigra ini terletak di antara pedunculus atau crus cerebri yang terletak di ventral dan tegmentum mesencephali yang terletak di dorsal. Kemudian substansia nigra terbentang dari bagian rostral atau bagian atas dari pons Farrelly hingga ke mendekati subthalamikus. Kemudian substansia nigra ini terbagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta dan pars reticulosa. Untuk pars compacta ini terletak di dorsal, yang mana ini terletak tampak lebih gelap dikarenakan mengandung atau tersusun atas neuron dopaminergik yang kaya akan pigmen. Kemudian untuk pars reticulata ini terletak lebih ventral dan tampak lebih terang dibandingkan pars compacta dikarenakan pars reticulata ini tersusun atas neuron GABAergic yang lebih sedikit pigmen. Kemudian selanjutnya ada struktur anatomi dari penyusun ganglia basalis. Jadi ganglia basalis sendiri merupakan kumpulan massa substansia grisea yang terletak di dalam hemisfer cerebri. Kemudian untuk penyusunnya yang pertama ada nucleus caudatus. Nucleus caudatus ini kaputnya berada di ujung anterior dan mengecil di ujung posterior sebagai cauda. Untuk kaput dari nucleus caudatus akan berlanjut menjadi putamen, sedangkan untuk cauda akan berakhir di kompleks amigdaloid. Kemudian struktur yang kedua ada nucleus lentiformis yang terbagi menjadi dua, yaitu ada putamen dan globus pallidus yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Sedangkan untuk globus pallidus sendiri ini akan terbagi menjadi dua, yaitu globus pallidus externa dan globus pallidus interna. Kemudian yang ketiga ada korpus amigdaloid yang berperan dalam sistem limbik, yang mana ini akan berkaitan dengan unkus dari gyrus hipokampi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada claustrum yang merupakan lamina grisea tipis yang terletak di antara putamen dan insula. Kemudian yang C ada anatomi dari penyusun batang otak atau trunkus encephalitis secara urut. Jadi untuk trunkus encephalitis terbagi menjadi tiga, yaitu mesencephalon, pons, sama medulla oblongata.
Untuk mesencephalon merupakan bagian paling atas atau paling rostral, yang mana untuk strukturnya pada bagian ventral akan tersusun dari crus cerebri, kemudian ada substansia nigra sama tegmentum mesencephali. Kemudian pada bagian dorsal nanti akan tersusun dari colliculus superior, colliculus inferior sama tectum mesencephali. Kemudian pada bagian tengah atau pada bagian dalamnya terdapat aqueductus mesencephali yang memisahkan ventriculus quartus dengan ventriculus tertius. Kemudian yang kedua ada pons varoli, yang mana untuk pons varoli merupakan struktur yang terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Pada bagian ventral dari pons ini berbentuk cembung dengan fibra pontis transverse. Kemudian pada bagian tengah atau pada bagian medialnya terdapat sulcus basilaris pontis yang merupakan tempat dari arteri basilaris. Kemudian pada bagian dorsal nantinya akan membentuk upper part dari ventriculus quartus. Kemudian medulla oblongata merupakan bagian paling koda atau paling bawah yang nantinya akan melanjutkan menjadi medulla spinalis. Kemudian pada bagian ventral ini tersusun dari struktur ada piramis sama oliva. Untuk piramis sendiri merupakan struktur yang di dalamnya terdapat tractus piramis atau corticus spinalis, sedangkan oliva merupakan penonjolan dari nucleus olivarius. Kemudian pada bagian dorsal dari medulla oblongata nantinya akan membentuk lower part dari ventriculus quartus, dan terdapat dua struktur yaitu tuberculum gracilis dan tuberculum cuneatus yang berfungsi untuk sensorik. Kemudian laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasa separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Yang B. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, medulla oblongata. Yang C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya berada di bagian pons. Kemudian yang A, circulus arteriosus Willisi. Jadi circulus arteriosus Willisi ini berfungsi untuk menyediakan jalur kolateral apabila terjadi penyumbatan pada salah satu arteri utama pada otak. Jadi untuk circulus arteriosus Willisi ini disusun oleh dua arteri utama, yaitu arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Untuk arteri vertebralis dan arteri vertebralis dextra maupun sinistra nanti akan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Kemudian untuk arteri carotis interna ini akan dihubungkan dengan arteri cerebri posterior melalui arteri communicans posterior. Kemudian arteri carotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Kemudian arteri cerebri anterior dextra maupun sinistra nantinya akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Kemudian selanjutnya yaitu anatomi penyusun batang otak mesencephalon. Jadi mesencephalon ini struktur internalnya
ada pedunculus cerebri yang pada bagian ventralnya yaitu ada crus cerebri, dan pada bagian dorsalnya tegmentum mesencepali yang pada tegmentum ini terdapat nukleus ruber atau nukleus berwarna merah. Kemudian ini dipisahkan oleh substansia nigra. Substansia nigra ini merupakan komponen penting dalam ekstrapiramidalis yang berhubungan dengan ganglia basalis. Untuk substansia nigra ini akan terbagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta yang berwarna lebih gelap dan pars reticulata yang berwarna lebih cerah. Kemudian pada bagian dorsal terdapat tectum mesencepali. Kemudian pada bagian ventral terdapat fossa interpeduncularis yang merupakan terdapat substansia perforata yang menjadi jalan keluar dari nervus cranialis ketiga, yaitu nervus oculomotor. Kemudian pada bagian tengah terdapat aqueductus mesencepali yang memisahkan ventriculus quartus dan tertius. Kemudian masih di mesencephalon pada bagian dorsal ini akan terdapat tiga struktur, yaitu colliculus superior berjumlah 2, colliculus inferior berjumlah 2, dan terdapat di kauda dari colliculus inferior terdapat tempat keluarnya dari nervus keempat atau nervus trochlearis. Kemudian pada colliculus superior merupakan relay station, jaras penglihatan sebelum ke talamus, dan colliculus inferior merupakan relay station dari jaras pendengaran sebelum menuju ke talamus. Kemudian selanjutnya ada pons yang merupakan struktur di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Yang pertama ada pons pars basilaris pontis yang terletak di ventral. Yang pertama ada struktur pada bagian brachium pontis terdapat tempat keluarnya nervi cranialis kelima, yaitu trigeminus. Kemudian di sini ada sulcus pulpopontinus yang merupakan tempat keluar dari nervus keenam atau abdusen. Kemudian di sini ada angulus pontocerebellaris yang merupakan tempat keluar dari nervus ke-7 atau facialis, dan nervus ke-8 atau vestibulocochlearis. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat alur atau sulcus, yaitu sulcus basilaris pontis yang akan dilewati oleh arteri basilaris. Kemudian selanjutnya ada pars tegmentalis pontis, yang mana pars tegmentalis pontis dan fascias dorsalis medulla oblongata ini akan membentuk fossa rhomboidea. Untuk strukturnya yang pertama ada colliculus facialis. Ini merupakan genu interna dari nervus ke-7 atau nervus facialis, dan di dalamnya terdapat nuklei nervi abdusen. Kemudian ada stria medullaris yang mana di dalamnya terdapat nucleus nervus vestibularis, nucleus vestibularis, nucleus cochlearis, dan nucleus salivatorius. Kemudian selanjutnya yaitu ada medulla oblongata atau struktur yang paling kauda atau paling bawah yang berlanjut ke medulla spinalis. Untuk bagian ventral yang pertama di sini ada viscera mediana anterior. Kemudian di sini ada piramis yang merupakan penonjolan akibat tractus piramis atau corticospinalis. Kemudian di sini ada oliva yang merupakan penonjolan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian di sini ada sulcus anterolateralis yang merupakan nanti tempat keluarnya dari nervus hypoglosssus atau nervus ke-12. Kemudian di sini ada decussatio
piramidum yang merupakan nantinya akan tempat bersilangnya tractus corticospinalis atau piramis yang lateral. Kemudian di sini ada sulcus posterolateralis yang merupakan tempat keluarnya dari 3 nervus cranialis, yaitu ada nervus ke-9 atau glosopharynx, kemudian nervus ke-10 ada nervus vagus, dan nervus ke-11 yaitu nervus accessorius. Kemudian pada bagian dorsal di sini ada trigonum dari nervus hipoglosi dan nervus vagus yang nantinya merupakan pusat vasomotor kardiorespi. Kemudian di sini ada fasciculus gracilis yang akan mengatur somatosensorik ekstremitas bawah, dan fasciculus cuneatus yang akan mengatur somatosensorik ekstremitas atas. Kemudian di sini ada sulcus medianus posterior. Yang terakhir ada nervus cranial dengan tempat yang tempat keluarnya itu dari pons. Sebutkan nomor, nama, sama fungsinya. Yang pertama ada nervus ke-5 itu keluar dari brachium pontis. Untuk nervus 5 ini adalah nervus trigeminus. Fungsinya sebagai saraf sensorik utama dari wajah dengan rangsangan raba, nyeri, sama suhu. Kemudian si trigeminus ini juga berfungsi untuk motorik dari otot-otot mastikasi atau otot-otot untuk mengunyah. Kemudian ada nervus yang ke-6 yaitu nervus abducens. Ini keluarnya itu di sulcus bulbopontinus. Untuk fungsinya yaitu untuk motorik dari musculus rectus lateralis. Ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Kemudian ada nervus yang ke-7. Ini tempat keluarnya di angulus pontocerebralis. Untuk nervus yang ke-7 ini nervus facialis merupakan otot yang berfungsi untuk motorik dari ekspresi wajah. Kemudian juga membawa sensorik rasa dari 2/3 anterior lidah, sama sebagai parasimpatis dari kelenjar lakrimal sama saliva tertentu. Kemudian yang terakhir ada nervus ke-8 yang keluar dari angulus pontocerebralis. Untuk nervus ke-8 ini adalah nervus vestibulocochlearis. Untuk fungsinya ini terbagi menjadi 2, yaitu karena memiliki 2 cabang. Untuk cabang yang vestibularis ini berfungsi untuk keseimbangan, sedangkan untuk cochlearis berfungsi untuk pendengaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.